Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saraswati, ingin memberikan materi tentang etika dan hukum bisnis mengenai PKWT, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Langsung saja kita bahas, apa itu PKWT? Jadi, untuk definisinya PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu, salah satu jenis kontrak kerja yang memiliki batas waktu atau periode tertentu. Jadi PKWT ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau proyek yang memiliki batas waktu penyelesaian. Nah, dalam praktiknya, PKWT ini harus dibuat secara tertulis dan memuat informasi yang jelas mengenai durasi, jenis pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang dimaksud masing-masing pihak ini pihak buruh atau pihak perusahaan. Nah, PKWT ini secara hukum pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini, PKWT ini dikenakan sebagai bentuk perjanjian kerja yang bersifat sementara dan hanya diperbolehkan untuk jenis pekerjaan tertentu yang bukan bersifat tetap. Namun, ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang sering kita sebut sekarang Peraturan Omnibus Law. Jadi UU Cipta Kerja ini merevisi beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai PKWT. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 35 tahun 2021, sebagai aturan teknis pelaksanaannya. PP ini menjelaskan lebih rinci mengenai pelaksanaan PKWT, termasuk syarat sah perjanjian, batas durasi kontrak, yaitu maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan. Lalu jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan sistem PKWT serta kewajiban pemberian kompensasi kepada pekerja setelah kontrak berakhir. Next. Di sini ada hak-hak pekerja PKWT. Yang pertama ada hak atas upah. Jadi hak atas upah ini karyawan PKWT itu memiliki hak atas upah yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Upah ini bisa berbentuk upah pokok atau tunjangan tetap, serta diberikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu selain itu, pekerja PKWT juga berhak atas upah lembur jika bekerja melebihi waktu batas normal. Nah, yang kedua ini ada hak atas jaminan sosial. Hak ini itu pengusaha yang mempekerjakan pekerja itu dengan PKWT diwajibkan untuk memberikan hak sosial seperti jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan. Contohnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau asuransi. Gitu. Tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada hak atas kompensasi. Hak atas kompensasi ini salah satu hak penting bagi pekerja PKWT karena ini adalah terdapat dalam undang-undang untuk menerima uang kompensasi bagi pekerja. Menurut pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja saat bekerja selama minimal 1 bulan secara terus-menerus. Jadi minimal 1 bulan, pekerja itu sudah mendapatkan mendapatkan hak kompensasi. Gitu. Besarnya uang kompensasi ini tergantung pada masa kerja dan diberikan saat perjanjian kerja berakhir. Jadi ketika
PKWT itu selesai kontrak kerja selesai sesuai kesepakatan yang tertulis, lalu pekerja berhak menerima uang kompensasi. Besarnya itu biasanya konvensional, tergantung berapa lama pekerja tersebut bekerja. Jadi semakin lama kontrak kerja, semakin besar pula kompensasi yang diterima gitu. Lalu yang keempat, ada hak perlindungan dan pengalihan hak. Nah, dalam hal ini, pekerja PKWT ini dialihdayakan atau terjadi perubahan pengusaha. Misalkan pengusaha wajib memastikan bahwa pekerja tersebut memperoleh jaminan pengalihan hak. Ini berarti pekerja PKWT ini tidak kehilangan hak-haknya meskipun terjadi pergantian pengusaha. Gitu. Jadi ketika uh, pengusaha atau ownernya berubah, berganti alih, jadi pekerja ini tetap mendapatkan hak-haknya. Gitu. Lalu ada hak atas cuti. Nah, walaupun statusnya sementara, pekerja PKWT ini berhak atas cuti tahunan yang proporsional dengan masa kerja mereka. Biasanya setelah 1 tahun, PKWT ini mendapatkan hak cuti sebesar 12 setelah 1 tahun bekerja. Gitu. Serta cuti untuk keperluan lain yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Misalnya, ada cuti haid, ada cuti nikah, lalu ada cuti yang lain-lain tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Gitu. Selanjutnya ada kewajiban pekerja PKWT. Jadi yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Nah, selain hak pekerja, di situ ada kewajiban pekerja juga. Sebagai pekerja kontrak itu wajib hadir secara teratur, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan mencapai target perusahaan yang sesuai dengan perjanjian kerja. Lalu ada menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Ya, pekerja kontrak juga wajib melindungi data perusahaan, strategi atau informasi bisnis yang mereka dapatkan selama bekerja. Jadi mereka tidak boleh menyebarkan atau menggunakan informasi ini untuk kepentingan pribadi ataupun pihak lain tanpa izin perusahaan. Yang ketiga ada memahami aturan dan kewajiban perusahaan. Nah, pekerja kontrak ini harus mentaati semua kebijakan perusahaan termasuk disiplin kerja, tata tertib, seragam, sehingga atau standar operasional prosedur seperti SOP yang berlaku. Gitu. Lalu ada keempat, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja atau kita sebut sebagai K3. Jadi pekerja ini harus mentaati prosedur keselamatan kerja seperti memakai alat pelindung diri atau APD sesuai kebutuhan dan memberikan laporan jika ada potensi bahaya atau kecelakaan kerja di tempat kerja tersebut. Yang kelima, bersikap loyal dan profesional. Nah, loyalitas ini sangat berarti bagi perusahaan. Jadi sebagai pekerja kita harus memiliki sikap loyal terhadap perusahaan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga reputasi perusahaan serta tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, serta memiliki sikap profesionalisme yang juga mencakup etika kerja yang baik, seperti bisa bekerja sama dengan tim, bersikap jujur, dan menjaga komunikasi yang positif di tempat kerja. Seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan PKWT dan PKWTT. Jadi, PKWT ini perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
dan tidak ada batasan waktu. Kalau tadi ada PKWT, sekarang ada PKWTT. Jadi perbedaannya itu dari durasi kontrak, sifat pekerjaan, masa percobaan, bentuk perjanjian, kompensasi, serta pencatatan. Di sini ada batasan waktu atau berdasarkan selesainya satu pekerjaan tersebut maksimal 5 tahun. Jika PKWTT itu durasi kontraknya tidak ada batasan waktu. Dia berlaku sampai pensiun atau PHK. Nah, sifat pekerjaannya juga kalau PKWT tidak tetap, musiman, proyek tertentu, atau pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. Sedangkan PKWTT, dia bersifat tetap, berkelanjutan, dan bukan untuk proyek sekali-kali. Jadi dia tetap sifatnya. Lalu masa percobaan. Untuk PKWT biasanya tidak boleh ada, jika ada, dianggap batal demi hukum dan status menjadi PKWTT. Kalau PKWTT itu boleh ada maksimal 3 bulan untuk masa percobaan. Nah, untuk perjanjian, bentuk perjanjian, PKWT ini wajib tertulis dalam bahasa Indonesia. Untuk PKWTT itu dapat dibuat tertulis atau lisan. Namun, jika lisan, wajib ada surat pengangkatan. Gitu. Untuk kompensasi, kalau PKWT dia menerima uang kompensasi saat kontrak berakhir. Namun, kalau PKWTT dia menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak jika di PHK. Nah, untuk pencatatannya, PKWT ini perusahaan wajib mendaftarkan PKWT di instansi ketenagakerjaan. Jika PKWTT, perusahaan tidak wajib mendaftarkan PKWT di instansi ketenagakerjaan. Ini biasanya perusahaan-perusahaan tertentu ya, tapi kebanyakan perusahaan itu mendaftarkan karyawannya di instansi ketenagakerjaan. Nah, ini ada syarat subjektif dan syarat objektif dalam PKWT. Syarat subjektif itu apa sih? Jadi syarat subjektif ini berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ada dua unsur subjektif, yaitu yang pertama ada kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua ada kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ya, ada syarat objektif. Jadi syarat objektif ini berkaitan dengan objek atau isi dari perjanjian itu sendiri. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau netik. Unsur-unsurnya yaitu ada dua. Yang pertama, adanya suatu hal tertentu atau objek perjanjian. Yang kedua ada sebab yang halal. Nah, dari konsekuensi hukum, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, PKWT dapat dibatalkan, artinya perjanjian tetap sah sampai ada pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Lalu, jika syarat objektif tidak terpenuhi, PKWT batal demi hukum. Ini berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak pernah melahirkan hak serta kewajiban meskipun secara teori tidak perlu putusan pengadilan. Dalam praktiknya, seringkali dibutuhkan untuk kepastian hukum. Lalu ada hubungan kerja. Definisi hubungan kerja adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, yaitu pengusaha, pemberi kerja, dan pekerja atau buruh, yang timbul karena adanya perjanjian kerja. Nah, menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, suatu hubungan kerja dianggap sah jika memenuhi syarat. Yang pertama, pekerjaan, ada tugas yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, ada upah, yaitu ada imbalan yang dibayar oleh pengusaha.
Yang ketiga ada perintah, yaitu ada arahan atau kontrol dari pengusaha terhadap cara kerja pekerja. Di sini relevansi hubungan kerja dengan PKWT. Jadi PKWT itu kan perjanjian kerja waktu tertentu. Itu adalah bentuk formal dan spesifik dari perjanjian kerja yang terjadi atas dasar timbulnya hubungan kerja. Artinya, PKWT ini adalah sarana hukum untuk menciptakan dan mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang dengan karakteristik tertentu. Berikut relevansinya dengan konsep hubungan kerja. Yang pertama, PKWT sebagai gerbang awal hubungan kerja. Jadi hubungan kerja tidak bisa muncul tanpa adanya perjanjian kerja. PKWT ini berperan sebagai pintu masuk sah yang secara hukum menciptakan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, memenuhi unsur hukum dalam hubungan kerja. Jadi PKWT ini memenuhi 3 unsur dalam hubungan kerja. Yang pertama ada pekerjaan yang dilakukan, ada upah yang dibayar, dan ada perintah atau pengawasan dari pemberi kerja. Yang ketiga ada mengatur hak dan kewajiban sementara. Meskipun tidak bersifat permanen, PKWT tetap mengatur hak-hak mendasar seperti jam kerja, upah, cuti, serta tanggung jawab kedua belah pihak selama masa kontrak. Yang keempat, bersifat terbatas dan spesifik. Berbeda dari kontrak kerja, PKWT ini hanya berlaku untuk jenis pekerjaan tertentu, misalnya proyek, musiman, atau sekali, dan dibatasi jangka waktu maksimal 5 tahun. Lalu yang kelima, menentukan status dan perlindungan hukum pekerja. PKWT menjelaskan status pekerja sebagai non-permanen, namun tetap sah secara hukum, termasuk hak dan kompensasi saat kontrak berakhir dan perlindungan ketenaga kerjaan selama masa kerja. Ini adalah salah satu contoh dokumen PKWT. Di sini ada keterangan, ya, ada nama HRGA, lalu ada nama pekerjanya. Di sini ada hak dan kewajiban, lalu ada pasal kedua. Nah, di sini ada tanda tangan dari perwakilan perusahaan yang ada namanya di sini, lalu ada tanda tangan pekerja. Nah, ini salah satu contoh portofolio. Portofolio ini seperti surat paklaring. Jadi paklaring ini kita dapatkan ketika kita selesai masa kerja. Tuh. Biasanya data ini bisa diperlukan untuk administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Di sini yang mengeluarkan ini adalah HRGA dari perusahaan karyawan tersebut telah selesai melakukan masa kerja. Analisis praktek PKWT di Indonesia. Praktek PKWT di Indonesia masih sering disalahgunakan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban yang menyangkut karyawan tetap. Meski seharusnya hanya untuk pekerjaan sementara, PKWT ini kerap ditetapkan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Hal ini merugikan pekerja karena mereka kehilangan kepastian kerja dan hak atas pesangon. Lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman pekerja soal hak-haknya turut memperburuk situasi ini. Jika dibiarkan, penyalahgunaan PKWT dapat melemahkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja kontrak. Di sini nextnya ada contoh kasus. Contoh kasusnya ini sekitar 500 pekerja PKWT di PT Timah Tbk Pangkal Pinang menuntut kejelasan status kerja setelah kerja selama 4-20 tahun, namun tetap berstatus kontrak. Pemerintah Provinsi Babel bahkan turun tangan untuk memediasi. Jadi kalau untuk kasus ini seharusnya sudah ada kejelasan ya. Kalau untuk undang-undang sekarang itu maksimal 5 tahun,
ketika 5 tahun masih dipekerjakan, itu harus diangkat menjadi karyawan tetap. Namun, ketika 5 tahun itu sudah selesai, berarti kontraknya habis gitu, jadi maksimal 5 tahun. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT seharusnya tidak diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat permanen. Dan jika berlangsung lama, harusnya pekerja diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, menurut saya, praktik di PKWT ini masih disalahgunakan oleh perusahaan yang menghindari tanggung jawab jangka panjang terhadap pekerja. Kasus yang telah terjadi di PT Timah Tbk Pangkal Pinang ini menjadi bukti nyata di mana ratusan pekerja yang telah bekerja selama 4 sampai 20 tahun ini tetap berstatus kontrak tanpa kejelasan. Padahal, menurut ketentuan undang-undang, pekerja yang bersifat tetap dan berkelanjutan seharusnya tidak diikat dengan PKWT, melainkan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan ketenagakerjaan serta lemahnya perlindungan hukum bagi buruh. Ketika perusahaan besar bisa mengabaikan ketentuan hukum secara terbuka, maka diperlukan peran aktif negara, bukan hanya sebagai penengah tetapi sebagai penegak aturan yang tegas. Perlindungan terhadap pekerja harus diutamakan agar prinsip keadilan dalam hubungan kerja tidak sekedar menjadi aturan tertulis, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik di lapangan. Jadi kita sebagai pekerja, kita sebagai karyawan, kita juga harus mengerti dan memahami apa itu hak kita, apa kewajiban kita. Jadi ketika ada sesuatu penyimpangan di perusahaan terhadap hak dan kewajiban kita, kita bisa melaporkannya kepada negara gitu. Jadi misalkan ketika kita sudah melampaui masa kerja 5 tahun, tetapi tidak ada kejelasan diangkat karyawan atau tidak, itu kita wajib mempertanyakan kepada pihak perusahaan. Gitu. Bahkan seharusnya jika sudah lebih dari 5 tahun, itu kita berhak diangkat menjadi karyawan tetap karena peraturan PP Undang-Undang saat ini seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman harus mempelajari hak dan kewajiban sebagai pekerja agar menghindari penyalahgunaan bagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya, PKWT ini merupakan perjanjian kerja berjangka waktu yang sah secara hukum dan hanya dapat digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu yang bersifat tidak tetap. Perjanjian ini harus memenuhi syarat subjektif dan objektif agar hubungan kerja terbentuk diakui secara ilegal. Meskipun bersifat sementara, PKWT tetap memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah sehingga hak dan kewajiban pekerja harus tetap dihormati. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak penyalahgunaan, seperti kontrak berkepanjangan untuk pekerjaan tetap tanpa kepastian status. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan PKWT secara adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum dan etika bisnis. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai PKWT. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, semua yang menyimak materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.